Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Aziz Nugroho selaku dosen pengembu mata kuliah Seminar Sumber Daya Insani dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Aprilia dengan NIM 630402200014 dari kelas MBS 6A. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Pengaruh Konflik dan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Semangat Kerja Karyawan dengan Etika Kerja Islam sebagai Variabel Moderasi. Selanjutnya yaitu latar belakang dampak era globalisasi yang semakin menyebar dan tidak terbatas dapat memengaruhi industri di Indonesia. Sementara konflik dalam komunikasi antar pribadi maupun kelompok bisa muncul akibat perbedaan pemikiran dan tujuan. Konflik kerja dapat mengakibatkan ketidaknyamanan, penurunan kualitas kerja, dan bahkan pemutusan hubungan kerja yang secara tidak langsung dapat memengaruhi kondisi ekonomi individu. PT Primayuda Mandiri Jaya, perusahaan pemintalan benang di Boyolali, Jawa Tengah, menghadapi permasalahan konflik dan PHK yang mengakibatkan penurunan semangat kerja karyawan, terutama setelah dampak pilotnya perusahaan Sritek. Penelitian dilakukan untuk menganalisis pengaruh etika kerja dan PHK terhadap semangat kerja karyawan dengan mempertimbangkan peran etika kerja Islam sebagai variabel moderasi. Rumusan masalah yang pertama yaitu apakah terdapat pengaruh signifikan konflik kerja terhadap semangat kerja karyawan PT Primayuda Mandiri Boyolali. Yang kedua, apakah terdapat pengaruh signifikan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap semangat kerja karyawan PT Primayuda Mandiri Jaya Boyolali. Yang ketiga, apakah etika kerja Islam secara signifikan memoderasi pengaruh konflik kerja terhadap semangat kerja karyawan PT Primayuda Mandiri Jaya Boyolali. Dan yang keempat, apakah etika kerja Islam secara signifikan memoderasi pengaruh pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap semangat kerja karyawan PT Primayuda Mandiri Jaya Boyolali. Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menguji dan menganalisis pengaruh signifikan konflik kerja terhadap semangat kerja karyawan PT Primayuda Mandiri Jaya Boyolali. Yang kedua, untuk menguji dan menganalisis pengaruh signifikan pemutusan hubungan kerja terhadap semangat kerja karyawan PT Primayuda Mandiri Jaya Boyolali. Yang ketiga, untuk menguji dan menganalisis peran signifikan etika kerja Islam dalam memoderasi pengaruh konflik kerja terhadap semangat kerja karyawan PT Primayuda Mandiri Jaya Boyolali. Yang keempat, untuk menguji dan menganalisis peran signifikan etika kerja Islam dalam memoderasi pengaruh pemutusan hubungan kerja terhadap semangat kerja karyawan PT Primayuda Mandiri Jaya Boyolali. Manfaat penelitian. Manfaat teoritis yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang manajemen sumber daya manusia dan psikologi organisasi. Manfaat praktis bagi peneliti yaitu menambahkan wawasan penulis dalam bidang penelitian sebagai penerapan ilmu dalam bidang manajemen sumber daya manusia. Bagi pihak akademis, yaitu hasil ini dipergunakan sebagai bahan referensi untuk mengembangkan selanjutnya dan juga sebagai bahan bacaan yang bermanfaat sehingga dapat menambahkan pengetahuan bagi yang memerlukan. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan sebagai pertimbangan PT Primayuda Mandiri Jaya dalam menerapkan semangat kerja karyawan. Selanjutnya yaitu telaah pustaka. Analisis penelitian sebelumnya diperlukan sebagai acuan dan landasan ilmiah yang penting bagi peneliti dalam mengembangkan riset lebih lanjut. Berdasarkan hasil analisis dari penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebelumnya seperti yang pertama, menurut Amir Mahmud Zain Nasution 2019 yang menunjukkan adanya pengaruh konflik dan pemutusan hubungan kerja secara signifikan terhadap semangat kerja karyawan. Dan menurut Salvadri 2022 menunjukkan adanya pengaruh konflik kerja secara positif signifikan terhadap semangat kerja karyawan.
Selanjutnya, menurut Devi Permatasari 2024, menunjukkan adanya pengaruh pemutusan hubungan kerja secara signifikan terhadap semangat kerja karyawan. Dan selanjutnya, menurut Firestone et al. 2005, menunjukkan adanya hubungan kerja yang positif dan signifikan terhadap produktivitas pekerja. Yaitu kerangka teori. Di sini kerangka teori konflik kerja. Konflik kerja adalah adanya kesenjangan atau ketidaksesuaian di antara berbagai pihak dalam suatu organisasi, bidang kerja maupun di antaranya karyawan yang satu dengan yang lainnya di dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Nah, dalam organisasi, konflik kerja merupakan ketidaksesuaian antara pihak-pihak yang berbeda seperti karyawan atau pimpinan yang sering dipicu oleh perbedaan status, tujuan, nilai, atau persepsi. Konflik kerja bisa timbul di berbagai level, baik antara individu maupun kelompok. Pengelolaan konflik yang baik diperlukan karena konsekuensinya bisa positif atau negatif. Konflik kerja mempertontonkan perbedaan pendapat di antara anggota organisasi yang dapat membawa dampak baik seperti peningkatan semangat kerja atau dampak buruk seperti penurunan kepuasan kerja. Menurut Robin, konflik adalah sukses di mana seseorang sengaja menghalangi usaha orang lain yang dapat menyebabkan frustasi dalam pencapaian tujuan atau kepentingan mereka. Selanjutnya, pemutusan hubungan kerja atau PHK. PHK atau pemberhentian karyawan adalah pemutusan kerja baik untuk sementara maupun untuk selamanya yang dilakukan oleh perusahaan atas permintaan karyawan atau karena kehendak pihak perusahaan. Tujuan dari pemberhentian karyawan adalah untuk mempertahankan efektivitas dan efisiensi organisasi perusahaan. Nah, pemutusan hubungan kerja atau pemberhentian karyawan adalah proses pemutusan kerja baik sementara maupun permanen yang dilakukan oleh perusahaan atas permintaan karyawan atau kehendak perusahaan untuk menjaga efektivitas dan efisien organisasi. PHK mengacu pada kondisi di mana karyawan tidak bekerja lagi dalam perusahaan karena hubungan kerja terputus. Pemberhentian harus sesuai dengan peraturan pemerintah dan undang-undang ketenagakerjaan untuk menjaga hak-hak pekerjaan dan mencegah konflik. PHK dapat terjadi atas kehendak karyawan sendiri atau perusahaan karena adanya kesalahan atau sebab lainnya. Nah, itu merupakan momen penting yang memerlukan perlindungan hukum yang sesuai untuk melindungi kedua belah pihak, baik pekerja maupun perusahaan. Itu semangat kerja. Semangat kerja adalah keinginan, kesungguhan, kemauan, dan kesenangan yang mendalam terhadap pekerjaan yang dilakukan. Seorang manajer akan lebih mudah memotivasi pegawainya jika mereka memahami perilaku manusia, alasan orang ingin bekerja, dan tingkat kepuasan yang mereka nikmati. Semangat kerja adalah sikap individu atau kelompok terhadap kesukarelaan untuk bekerja sama dengan penuh kemampuan dan dedikasi. Hal ini melibatkan partisipasi pekerja dalam mencapai tujuan organisasi dengan dorongan kuat, antusias, dan tanggung jawab terhadap kinerja perusahaan. Semangat kerja mencerminkan emosi, kepuasan, dan sikap karyawan terhadap tempat kerja, di mana semangat kerja menghasilkan karyawan yang puas, giat, kreatif, dan inisiatif. Sebaliknya, semangat kerja yang rendah dapat menyebabkan masalah tanpa solusi, pemogokan pekerjaan, dan membebani kinerja perusahaan. Semangat kerja juga melibatkan keinginan, kesungguhan, kemauan, dan kesenangan yang mendalam terhadap pekerja yang dapat memotivasi karyawan untuk bekerja lebih baik, kreatif, dan produktif.
Semangat kerja memainkan peran penting dalam peningkatan efisiensi dan efektivitas kerja karyawan di perusahaan. Selanjutnya, etika kerja Islam. Etika kerja Islam secara spesifik, etika kerja Islam atau Islamic Work Ethics adalah suatu etika kerja yang mendasarkan pada apa yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Etika kerja Islam atau Islamic Work Ethics atau IWE murni berasal dari Al-Quran. Etika kerja Islam memandang dedikasi kerja sebagai sebuah kebaikan. Etika kerja Islam menekankan kerjasama di dalam pekerjaan dan konsultasi dipandang sebagai langkah untuk melampaui rintangan dan menghindari terjadinya kesalahan. Kemudian kerangka penelitian. Berdasarkan kerangka penelitian di atas, maka dapat diambil hipotesis sebagai berikut. Hipotesis dari hasil kerangka penelitian tersebut yaitu H1, konflik kerja berpengaruh negatif signifikan terhadap semangat kerja karyawan. H2, pemutusan hubungan kerja atau PHK berpengaruh negatif signifikan terhadap semangat kerja karyawan. H3, etika kerja Islam memoderasi secara positif dan signifikan pengaruh negatif konflik kerja terhadap semangat kerja karyawan. H4, etika kerja Islam memoderasi secara positif dan signifikan pengaruh negatif pemutusan hubungan kerja PHK terhadap semangat kerja karyawan. Metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data primer yang berasal dari kuesioner. Populasi dan sampel. Populasi dari penelitian ini yaitu karyawan PT Prima Yuda Mandiri Jaya Boyolali. Sampelnya menggunakan teknik non-probability sampling, di mana teknik ini tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Dan teknik pengumpulan data secara langsung dengan data primer menggunakan angket atau kuesioner. Nah, skala pengukurannya dalam penelitian ini menggunakan skala Likert, digunakan untuk mengukur sikap, pendapat atau persepsi seseorang atau kelompok orang tentang peristiwa dan fenomena sosial. Skala Likert yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut. Bobot nilai 1, 2, 3, 4, 5. Bobot nilai 1 yaitu sangat tidak setuju. Yang kedua, tidak setuju. Bobot nilai ketiga, netral. Bobot nilai keempat, setuju. Dan bobot nilai kelima yaitu sangat setuju. Analisis data. Yang pertama, uji instrumen data. Ada uji validitas. Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai R hitung atau correlation item atau total correlation dengan nilai R tabel. Jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel dan bernilai positif pada signifikan 5%, maka data tersebut dapat dikatakan valid. Sebaliknya, jika R hitung lebih kecil dari R tabel, maka data tidak valid. Selanjutnya, uji rehabilitas. Uji rehabilitas instrumen penelitian menggunakan rumus Cronbach-Alpha. Cronbach-Alpha merupakan rumus matematis yang digunakan untuk menguji tingkat rehabilitas ukuran di mana suatu instrumen dapat dikatakan handal atau reliable bila memiliki koefisien keandalan atau alfa sebesar 0,6 atau lebih. Selanjutnya, uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik merupakan uji data yang digunakan untuk mengetahui apakah data penelitian memenuhi syarat untuk dianalisis lebih lanjut guna menjawab hipotesis penelitian. Ada banyak jenis pengujian asumsi klasik. Jenis pengujian asumsi klasik juga disesuaikan dengan teknik analisis yang digunakan. Untuk lebih jelasnya dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, uji normalitas. Uji normalitas merupakan bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresif variabel independen dan variabel dependen atau keduanya terdistribusi secara normal atau tidak.
Untuk mendeteksi normalitas data pada uji dengan Kolmogorov atau Seminov dengan pedoman pengambilan keputusan. Yang pertama, nilai sig atau signifikan atau nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, distribusi adalah tidak normal. Yang kedua, nilai sig atau signifikan atau nilai probabilitas 0,05, distribusi adalah normal. Selanjutnya, uji multikoronaritas. Uji multikoronaritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas atau tidak. Model yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi yang tinggi di antara variabel bebas. Selanjutnya, uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Uji statistik. Koefisien determinasi R2. Analisis determinasi digunakan untuk mengetahui persentase atau nilai atas sumbangan pengaruh dari variabel bebas secara serentak terhadap variabel lainnya yang terkait. Menurut koefisien determinasi R2 adalah suatu uji yang menunjukkan nilai koefisien determinasi dalam bentuk angka, dapat diubah dalam bentuk persentase, dan dapat mengetahui tingkat ketepatan paling baik dalam suatu analisis regresi, yang dimana dapat ditunjukkan oleh besarnya koefisien determinasi R2 antara 0 dan 1. Koefisien determinasi R2, 0 variabel independen, sama sekali tidak dapat dipengaruhi terhadap variabel dependen. Selanjutnya, uji F atau simultan. Untuk menganalisis diterima atau ditolaknya suatu usul, dapat diperiksa kebebasannya F adalah nilai probabilitas. Yang ketiga, uji T. Uji T suatu sampel merupakan teknik analisis yang digunakan untuk melakukan perbandingan satu sama lain variabel independen. Selanjutnya, regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat atas perubahan dari setiap peningkatan atau penurunan variabel bebas yang akan memengaruhi variabel terikat. Alat analisis penelitian ini menggunakan IMB SPSS 25, yaitu program komputer yang memiliki fungsi dalam membantu proses olah data statistik. Sekian presentasi dari saya. Bila ada tutur kata yang salah, minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.